Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 2 tentang Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Model Sistem Umum Perusahaan. Terdapat dua jenis aliran sumber daya yang melalui model sistem umum perusahaan. 1. Sumber daya fisik yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. 2. Sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan keputusan. Terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri, meliputi 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. 2. Manajemen perusahaan. Dan 3. Suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Ada 8 model unsur lingkungan. 1. Pemasok, 2. Pelanggan, 3. Serikat kerja, 4. Komunitas keuangan, 5. Pemegang saham dan pemilik, 6. Pesaing, 7. Pemerintah, 8. Komunitas global. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas 1. Meramalkan permintaan pelanggan, 2. Membuat jadwal produksi, 3. Menyiapkan jaringan transportasi, 4. Memesan persediaan pengganti dari para pemasok, 5. Menerima persediaan dari pemasok, 6. Mengelola persediaan, 7. Melakukan produksi, 8. Melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir melacak aliran sumber daya dari pemasok. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Pendukung utama keunggulan kompetitif adalah Michael Porter yang mengembangkan konsep-konsep seperti 1. Rantai nilai yang terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. 2. Sistem nilai yang mencakup infrastruktur perusahaan. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan strategis. Manajer pada tingkat perencanaan strategis dapat meraih keunggulan strategis ketika mempergunakan sistem informasi untuk membedakan perusahaannya dengan pesaing. 2. Keunggulan taktis. Manajer tingkat pengendalian manajemen dapat meraih keunggulan taktis dengan mengarahkan perancangan sistem informasi yang memiliki alat penghubung umum, contohnya web. 3. Keunggulan operasional. Manajemen tingkat pengendalian operasional dapat meraih keunggulan operasional dengan mengembangkan sistem informasi yang menawarkan produk-produk komplementer ketika pelanggan mengakses pesanan mereka sebagai salah satu cara untuk secara bersamaan meningkatkan penjualan dan mendukung kepuasan pelanggan. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Jika didefinisikan secara luas, para penantang global ini meliputi perusahaan-perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan dilaksanakannya oleh perusahaan asalnya. MNC dapat menggunakan pemrosesan informasi untuk mencapai koordinasi yang akan menawarkan beberapa keunggulan nyata. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Perusahaan yang mengembangkan sistem informasi global atau GIS akan melakukannya sambil menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Beberapa tantangan ini bersifat politis, beberapa tercermin dalam bentuk rintangan budaya dan komunikasi, beberapa diakibatkan oleh teknologi, dan yang lain mengambil bentuk dalam kurangnya dukungan dari para manajer anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses pengorganisasian informasi perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Informasi yang disampaikan dalam bentuk yang tepat akan memiliki relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan lengkap. Selanjutnya, sistem pengetahuan manajemen yang berubah-ubah. Teknologi informasi berubah sangat pesat. Konsekuensi hal ini adalah bahwa data yang telah dikumpulkan oleh sistem terdahulu mungkin tidak sesuai dengan teknologi saat ini. Sistem warisan merupakan suatu hal yang penting karena memberikan data historis yang penting yang menjadi dasar dari proyeksi tren. Terkadang sistem warisan tidak dapat memberikan data dalam format digital. Jika data warisan tersedia dalam bentuk cetakan, maka data tersebut dapat dipindai dan disimpan sebagai gambar digital. Yang terakhir adalah mengenai perencanaan strategis untuk sumber daya informasi.
Chief Information Officer memainkan peranan penting dalam perencanaan strategis suatu usaha, area bisnis, dan sumber daya informasi. Perencanaan strategis bagi sumber daya informasi atau SPIR mengidentifikasikan tujuan yang akan dicapai sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan. Kunci dari SPIR adalah mengembangkan rencana strategis bagi perusahaan dan bagi sumber daya informasi pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.